Oke, shalom Bapak dan Ibu, saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, kalau kita bicara masalah bidah atau ajaran sesat, kadang-kadang yang paling mudah diidentifikasi adalah cara berpakaian ya. Putih, hitam, terus mungkin tampil berdua, jalan-jalan gitu. Saya satu kali pernah jalan sore, terus di daerah Megamas itu ada yang putih hitam, satu bule, satu orang lokal. Nah ini tebakan saya kalau tidak Mormon ya saksi Yehova ya. Nah, karena tema kita hari ini tentang ajaran sesat atau bidah-bidah, saya memang memutuskan untuk sedikit menyerupai mereka. Tetapi waktu menyerupai bukan berarti ajaran ya, saya tetap hamba Tuhan Gemim Kristus, saya bukan hamba Tuhan dari gereja sebelah. Bapak dan Ibu saudara sekalian, ketika kita bicara masalah ajaran sesat atau bidah atau heresy, saya akan coba berangkat dari definisi yang Oxford berikan. Oxford memberikan heresy itu sebagai dimulai dari kata Yunani yaitu hierasis, yaitu berarti artinya dipilih atau memilih. Jadi Oxford memberikan satu definisi bahwa heresy itu sebetulnya adalah satu proses di mana seseorang menentukan pilihan dari banyaknya pilihan-pilihan filosofis yang ada untuk menentukan bagaimana dia hidup. Nah, berangkat dari definisi ini sebenarnya tidak ada yang masalah dengan heresy. Karena sebetulnya di dalam dunia yang kita hidupi hari ini, kita juga memilih, bukan? Kita juga mempertimbangkan dari banyak pilihan-pilihan yang ada. Misalnya partai politik, presiden, atau mungkin gubernur. Nah, tetapi dalam sejarah kekristenan sendiri, heresy ini selalu dikaitkan terhadap penyimpangan ajaran yang bersifat ortodoks. Nah, ortodoks ini apa? Ortodoks ini secara sederhana itu boleh didefinisikan sebagai yang asli, yang ori. Segala sesuatu yang menyimpang dari yang asli atau yang ori itu disebut dengan heresy. Oleh karena itu, ortodoksi biasanya diversuskan atau dilawankan dengan heterodoksi. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, bagi gereja purba atau gereja kuno, mereka mendefinisikan heterodoksi itu sebagai segala ajaran yang tidak berada dalam satu persekutuan dengan gereja yang satu, kudus, dan apostolis. Di dalam pengertian ortodoksia atau ajaran yang benar dan ortodoksia, hidup yang benar. Bapak dan Ibu saudara sekalian, salah satu tokoh gereja namanya Athanasius itu memberikan definisi ortodoksi yang dengan sangat bagus. Nah, Athanasius ini sendiri adalah merupakan tokoh gereja yang sangat berperan penting dalam konsili pertama dalam kekristenan, yaitu konsili Nisea. Nanti akan sedikit kita bahas. Dia memberikan seperti ini, memberikan definisi ortodoksi seperti ini. Ortodoksi adalah apa yang Kristus pikirkan dan para rasul khotbahkan, wajarkan, dan yang para bapak gereja jaga. Jadi ortodoksi berbicara masalah apa yang Kristus pikirkan, apa yang Kristus sampaikan, dan apa yang para rasul itu khotbahkan. Dan dalam sejarah gereja di awal-awal, dan apa yang bapak gereja itu jaga. Nah, Bapak dan Ibu saudara sekalian, segala sesuatu yang di luar tiga hal ini, maka itu disebut dengan heterodoksi atau heresis tadi. Nah, salah satu ciri pasti, karakteristik yang pasti di dalam heresis atau heterodoksi ini adalah masalah kristologi. Jadi untuk membedakan atau untuk mengidentifikasikan apakah aliran tertentu bisa dikatakan bidah, sesat, itu sebetulnya sederhana. Salah satu indikator yang pasti adalah bermasalah di dalam kristologinya atau bermasalah di dalam doktrin Kristusnya. Nah, salah satu isu di dalam kristologi adalah duinaturnya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, mengapa sih kita penting sekali mempelajari tentang kristologi ini? Karena Kristus merupakan pusat dari teologi kekristenan. Salah di dalam inti ini, maka salah di dalam hal yang lain. Nah, mengapa Kristus ini menjadi pusat di dalam kekristenan itu sendiri? Setidaknya ada 3 alasan Bapak dan Ibu saudara sekalian. Karena Yesus itu sendiri. Alasan pertama, karena Yesus sendiri merupakan keselamatan kita. Dan yang kedua, melalui Yesus kita mengenal tentang Allah Tritunggal. Dan melalui Yesus kita mengenal tentang kuasa dosa, kemenangan atas kuasa dosa, dan seterusnya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, terus bagaimana resource atau sumber kita mengenal terhadap Yesus ini, mengenal tentang kristologi? Kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudara sekalian, saya membagi setidaknya ada 2 sumber yang kita bisa pahami atau bisa akses untuk memahami kristologi
doktrin Kristus secara lebih komprehensif. Pertama, jelaslah dari Alkitab. Sebagai orang reform, tentu kita mengakui sola scriptura, bahwa melalui Alkitab saja kita bisa memahami Kristus. Tapi ada jalan yang lain, atau bukan jalan yang lain ya, pemahaman yang lain, yaitu melalui tradisi gereja. Nanti saya akan jelaskan apa maksud saya ketika mengatakan tradisi gereja. Salah satu dosen saya di saat ketika kelas intensif, waktu saya mengambil S2, matrikulasi, dia bilang gini, ada shortcut untuk bisa memahami doktrin Kristen, yaitu mempelajari dokumen-dokumen gereja. Nah, dokumen gereja seperti apa yang dia maksud? Nah, ternyata dokumen-dokumen gereja yang dia maksud adalah ini, Bapak dan Ibu Saudara sekalian. 3 konsili besar ekumenikal dalam sejarah Kristen. Nah, itu ada konsili Nisea, ada konsili Efesus, ada konsili Chalcedon. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, konsili Nisea itu berbicara atau merespon terhadap pandangan yang berasal dari Arius atau Arianisme. Gereja pada waktu itu menentang pandangan Arius pada waktu itu karena Arius mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi Yesus adalah semacam Superman. Dia adalah ciptaan pertama. Dia bukanlah Allah, tetapi dia adalah manusia yang spesial. Tapi dia tetap bukanlah Allah. Dan ini ditentang oleh konsili pada waktu itu. Dan yang kedua ada konsili Efesus. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ini menentang Nestorian. Nah, Nestorian ini sendiri agak unik ya. Kalau di sini ada ditulisnya Mariologi ya. Tapi Mariologi ini tidak berkaitan dengan pemahaman Katolik sama sekali. Mariologi gini. Jadi ada orang namanya Nestorius itu yang menolak penggunaan Bunda Allah, tapi menggantinya dengan Bunda Kristus. Nah, penggunaan kata Bunda Allah dan Bunda Kristus itu berdampak terhadap Kristologi. Nah, bagi Nestorius, pengenaan kata Bunda Allah berarti mengasumsikan bahwa Yesus itu adalah Allah sejak dari kandungan Maria. Sementara pandangan Nestorius mengatakan bahwa Yesus baru menjadi Allah ketika dilahirkan. Bisa paham ya Bapak dan Ibu Saudara sekalian? Jadi bagi Nestorius, Yesus itu belum jadi Allah ketika masih di dalam kandungan Maria. Oleh karena itu dia menolak sebutan Maria sebagai Bunda Allah dan menggantinya sebagai Bunda Kristus. Nah, konsili ketiga itu adalah konsili Chalcedon. Nah, ini lebih unik lagi. Ini menentang satu ajaran. Nah, ini pandangannya itu monofisit. Dia percaya bahwa Yesus itu ada 2 natur. Natur manusia dan natur Allah. Tapi natur manusianya itu begitu kecil sehingga terserap oleh natur yang dominan, yaitu natur Allah itu sendiri. Bahkan dalam pandangan perkembangan zaman, mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia. Jadi mereka hanya mengakui satu natur di dalam Yesus, yaitu natur Allah itu sendiri. Bapak dan Ibu, Saudara sekalian, dari 3 konsili ini, maka kita bisa mendapatkan satu kesimpulan gini, bahwa pemahaman yang menyimpang dalam sejarah mula-mula gereja, itu selalu berkaitan dengan Kristologi. Entah menekankan Tuhanannya, contoh konsili Chalcedon, terlalu menekankan kealahan Yesus, natur kealahannya, sementara tidak mengakui natur kemanusiaannya. Atau seperti konsili Nisea, yang tidak mengakui kealahannya atau kesederhajatannya dengan Allah Bapa, tetapi menekankan aspek kemanusiaannya. Bapak dan Ibu, Saudara sekalian, gereja meresponi dengan serius dengan mengadakan 3 konsili ini. Mau lebih paham, saya bisa memberikan slide ini secara detail tentang apa yang direspon, bagaimana sejarah singkatnya, poin-poinnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita pelajari pengakuan Gemim Kristus itu konsili Nisea, tetapi ada konsili Chalcedon. Misalnya ada beberapa gereja di Surabaya, gereja Reform, minggu tertentu pakai pengakuan iman rasuli Nisea, tetapi minggu tertentu pakai pengakuan iman Chalcedon. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu Saudara sekalian, pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan tiap minggu itu adalah respon terhadap bidah-bidah atau heresi yang terjadi pada waktu itu. Jadi boleh dikatakan contohan ada benefitnya lah heresi. Karena ada heresi ini, akhirnya gereja itu merespon dengan membuat teologi itu menjadi lebih sistematis dan lebih mudah dipahami oleh jemaat umum. Nah, sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh contoh Amel di dalam bagian yang lain. Tadi udah dipaparkan tentang pengertian daripada heresi itu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, saya sederhanakan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada konten 6 hal yang kita akan bahas. Heresi tadi udah banyak disinggung. Tapi why? Kenapa itu berbahaya? Terus kemudian bagaimana kita mendiagnosa ya? Mendiagnosa itu disebut sesat atau bidat gitu ya. Terus dampak ajaran sesatnya seperti apa? Contoh ajaran sesat supaya kita makin lebih cepat mengerti karena mungkin itu ada di sekitar kita. Terus kemudian bagaimana menghadapi. Nah, sebelumnya kita baca sama-sama 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memalsukan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan
Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. Bapak Ibu Saudara, ini kan ditulis oleh Petrus gitu ya. Ketika berhadapan dengan gereja pada waktu itu dengan juga guru-guru yang palsu. Jadi ketika bicara ajaran sesat sejak dari awal PL sama PB itu berhadapan juga dengan situasi seperti itu, muncul ajaran-ajaran sesat. Nah, ketika lihat konteks Petrus sendiri ketika menulis surat ini, maka kita akan menemukan tadi penyimpangan terhadap Yesus yang telah diajarkan oleh para rasul itu muncul, guru-guru palsu itu ajarkan itu. Selain itu mereka mengajarkan tentang kehidupan yang untuk memuaskan hawa nafsu dunia. Bagaimana kemudian diri mereka dipuaskan, kehidupan seksual yang bebas. Ketika mereka udah percaya ke Yesus, udah selesai. Kita menjalani kehidupan yang bebas. Jadi kehidupan yang ya yang penting sudah mau kata saya mau bikin apa yang menyenangkan itu yang akan saya lakukan. Jadi seperti itu pemahaman mereka. Bahkan juga untuk kepentingan pribadi mereka, untuk kantong mereka pribadi. Jadi itu konteks muncul di Petrus. Nah, tadi ya udah dipaparkan tentang pengertian daripada heresis. Jadi bahasa Yunani itu heresis. Jadi ajaran singkatnya adalah ajaran yang menyimpang ya. Kalau awalnya itu sebuah pengertiannya nada positif, tapi lama-kelamaan itu kemudian dikerucutkan kepada ajaran yang menyimpang dari doktrin dasar iman Kristen. Pasti doktrin dasar iman Kristen tadi ya, yang ortodoks itu seperti memutarbalikkan tentang doktrin Yesus Kristus, tentang keselamatan Allah Tritunggal, dan lain sebagainya. Mengapa berbahaya? Karena itu membingungkan jemaat ya, kayak kita yang tidak kemudian punya dasar yang kuat, itu bisa kemudian banyak hal yang kemudian dipertanyakan dan terpengaruh dengan ajaran itu. Bahkan merusak hubungan dengan Tuhan. Ketika kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam gitu ya, maka kita itu kan belajar gitu ya. Firman Tuhan, belajar firman Tuhan kan itu untuk membuat kita makin kenal Tuhan lebih dalam. Tapi kalau kita punya masalah dalam pengenalan akan Tuhan, salah paham, kita bisa saja berelasi yang salah. Jadi kita bisa saja mengalami relasi yang keliru, yang selama ini kita rasa benar tapi itu keliru ya, karena kita punya pemahaman yang salah ya, pengaruh dengan ajaran sesat. Baru melemahkan bahkan menghancurkan komunitas dalam gereja. Nah, bagaimana mendiagnosa? Nah, penyimpangan terhadap kristologi tadi ya sebagai yang paling esensi karena itu seringkali yang istilahnya banyak sekali digoncang-gancing gitu di situ ya tentang Kristus. Jadi apakah Kristus dipahami hanya sebagai ciptaan tadi oleh pengajarnya Arius ataukah kemudian memahami Yesus itu sebagai Yesus yang lain. Yesus tadi problemnya ketika hanya paham atau mengenal Yesus hanya sebagai Allah, tidak sebagai manusia, itu problem tersendiri ya Bapak Ibu Saudara. Saya katakan di kelas katekisasi, coba teman-teman coba pikirkan, kalau Yesus itu bukan manusia, problem apa ya yang muncul? Pemahaman apa? Kita nggak akan percaya Yesus yang berkorban mati di atas kayu salib. Untuk apa pengorbanan itu? Pengorbanan itu seperti ya itu hanya kamuflase gitu ya. Tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi pengorbanan. Karena yang mati itu Yesus yang adalah Tuhan saja, bukan Yesus sebagai manusia. Jadi doktrin itu akan juga runtuh ketika kita tidak mengakui Yesus itu sebagai manusia. 100% Allah, 100% manusia. Baru kemudian penolakan terhadap karya keselamatan. Nah, di abad yang keempat itu Pelagius itu muncul untuk mengajarkan tentang ini keselamatan ya sudah itu dengan upaya manusia karena manusia punya upaya untuk itu mampu untuk bisa selamat. Dia memunculkan pikiran bahwa nggak ada itu dosa asal, nggak ada yang namanya manusia punya usaha kok bisa untuk selamat dengan upaya sendiri. Jadi membatalkan yang tadi konsep tentang anugerah, keselamatan yang adalah anugerah. Baru kemudian tentu salah memahami Allah Tritunggal ya. Jadi seperti modalisme, baru kemudian kita memikirkan iya ya, banyak sekali orang-orang yang cuma tahu bahwa iya Allah satu pribadi tetapi dalam 3 peran. Kan tidak seperti itu. Kita belajar Allah Tritunggal waktu lalu, itu jelas sekali berbicara satu hakikat dalam 3 pribadi, gitu ya. Jadi jelas 3 pribadi, bukan satu pribadi. Baru kemudian wahyu yang baru. Nah, wahyu yang baru itu muncul, ini ada selain Alkitab yang kita punya, itu ada kitab-kitab lain yang mereka tambahkan, gitu. Nah, kitab yang lain saya kasih contoh kayak ini, saya bawa buku Kitab Mormon. Nah, Kitab Mormon ini, ya ini muncul tahun sebenarnya 1830, sangat kekinian ya, 1830. Jadi Joseph Smith ini, dia mendapatkan sebuah penglihatan dari anaknya dari Mormon gitu ya. Mormon itu sendiri seorang nabi, seorang sejarawan
yang kemudian dia mendapatkan lempengan-lempengan itu. Dan kemudian lempengan-lempengan itu diterjemahkan, ditransferkan kepada anaknya yang bernama Moroni. Terus kemudian Moroni itu menampakkan diri kepada Joseph Smith di Amerika pada tahun 1823. Nah, 1827 kemudian dia pergi mencari di sebuah gua, dapatlah lempengan-lempengan itu. Terus kemudian dia kumpulkan. Saya baca ini di bagian awal ya. Dia katakan kitab ini adalah kitab yang lebih daripada kitab-kitab yang lain. Jadi menambahkan ada wahyu yang baru. Nah, kesesatan kalau tadi kesesatan dalam doktrin, ada juga kesesatan dalam praktik dan kehidupan. Jadi ada penyimpangan dari etika Alkitabiah. Seperti tadi ya, untuk kita bisa mendapatkan keselamatan. Ya dengan berhubungan seksual, kita kemudian bisa mendapatkan sesuatu itu dengan upaya kita sendiri. Jadi ada seperti itu. Injil kemakmuran, ini juga berbicara tentang ya kamu percaya Yesus, kamu tidak akan menderita, kamu akan sukses. So, ekonomimu itu pasti akan lancar jaya gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian mengkultuskan atau mendewakan pemimpin mereka. Jadi ini sebuah tragedi, The People's Temple. Jadi tahun 1978 900-an orang tiba-tiba mati ya bersamaan karena mereka mengikuti perkataan dari Jim Jones. Jadi Jim Jones itu dia mengajarkan tentang nih keselamatan menurut versinya dia dan Tuhan akan datang. Yuk kita mati bareng-bareng gitu ya. Jadi itu sebuah peristiwa tragedi bunuh diri massal tahun 1978 di Amerika. Jadi karena mengkultuskan pemimpin, apa kata pemimpin ikut gitu ya. Nah, jadi penyebab dan dampaknya Bapak Ibu Saudara tadi penyebabnya tentu tadi masalah kesalahan dalam memahami doktrin dasar tadi, baru kemudian ada tadi unsur pribadi, secara personal ada nafsu-nafsu yang tadi, nafsu-nafsu ingin memuaskan diri sendiri dan lain sebagainya. Nah dampaknya ini sangat besar ya tadi. Kalau dampak positifnya itu muncul kredo, jadi kita ada pengakuan iman rasuli, kita ada pengakuan iman Nisia Konstantinopel gitu ya, di Gemim umumnya juga menggunakan itu. Nah itu muncul, gereja akhirnya dengan kondisi yang terjadi sekitar itu merumuskan gitu ya, ajaran iman Kristen itu dengan lebih sederhana, bisa lebih mudah untuk diikrarkan, dirumuskan gitu ya. Jadi itu dampak negatifnya banyak ya Bapak Ibu Saudara. Jadi muncul beragam ajaran-ajaran itu merusak banyak hal. Nah, contoh-contoh ajaran sesat saya langsung saja. Ini Bapak Ibu kalau buka literatur bisa buka website. Ini logo-logo mereka. Jadi saya ambil yang kekinian. Sebenarnya banyak sekali ya contoh-contoh ajaran sesat. Ajaran dari Korea lah, ajaran dari China begitu ya. Ada juga di sekitar kita yang sudah banyak berkembang. Tapi saya ambil yang mungkin saya pikir lebih dekat ya dengan kita sekarang. Pertama itu Saksi Yehova ya. Saksi Yehova Bapak Ibu bisa lihat websitenya itu kodenya jw.org. Jadi kalau ada kode-kode itu sebenarnya literaturnya kalau Bapak Ibu mau search tentang siapa Yesus, mereka bisa munculkan data itu. Nah, jangan sembarang ambil ya literatur kutip-kutip. Padahal itu sebenarnya dari mereka. Ada websitenya sendiri. Jadi Saksi Yehova sendiri itu pendirinya itu Charles Russell. Terus kemudian dia sebenarnya turunan daripada ajaran Arian ya tadi Arius. Dia turunan dari itu melihat Yesus itu hanya ciptaan. Ya, karena salah memahami Kolose 1 ayat 15, 16, 17. Baru kemudian Mormon, tadi saya sudah tunjukkan kitabnya. Jadi itu pendirinya Joseph Smith, Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Dan gerejanya ada di dekat kita, ya, gereja tetangga kita, gitu ya, ada di Marina sana. Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat. Kalau Saksi Yehova sendiri, saya tahu ada 3 tempat, gitu ya. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah melihat di Winangun, yang kedua di Kalase, ketiga itu di Jalan Mertaninata di Kaldua, ya, masuk ke dalam penutuan Omax, gitu ya, agak sebut namanya ya. Baru kemudian Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu karena di Indonesia udah banyak juga Bapak Ibu. Bahkan ini logo mereka, literatur mereka, video mereka itu sangat banyak, sangat banyak. Terus kemudian ada yang lalu sempat viral yang seorang muda, wanita yang membawakan pujian tentang apakah Alkitab itu adalah wahyu yang mutlak gitu ya. Jadi berbicara bahwa Alkitab bukan kebenaran mutlak. Ya, wah benar-benar terang-terangan mereka berbicara tentang itu. Baru nih, Gereja Yesus Sincheonji. Nah, dari Korea. Nah, ini pendirinya Lee Man-hee. Dia umurnya sekitar ya 80-an ya. Terus kemudian dia mengklaim dirinya itu sebagai inkarnasi daripada Yesus Kristus, pendeta yang dijanjikan.
dan seperti disebut dalam Alkitab gitu ya. Dan pada tahun 1984 itu ya dia mendirikan gereja Shincheonji dan sebentar ada videonya yang saya akan tunjukkan. Baru Oneness Pentakostal gitu ya. Oneness Pentakostal ini ya kita bisa lihat ada di sekitar kita juga, bahkan ada jemaat kita yang kemudian mengikuti ya. Dia itu nama Yesus adalah sentral. Jadi mengakui Yesus saja. Allah nggak boleh disebut karena Allah itu adalah nama daripada ilah orang Arab, orang dari Arab. Jadi nggak boleh sebut nama Allah. Jadi Yesus, Bapa itu sama dengan Yesus, Roh Kudus sama dengan Yesus. Jadi Yesus saja. Yesus juru selamat. Yesus adalah Tuhan gitu ya. Jadi itu saja. Nah, Oneness gitu. Jadi namanya itu Wisma Gembala gitu. Saya pernah di waktu remaja ke pemuda gitu nonton film The Other Side of Heaven gitu ya. Ini sebenarnya kita nonton di persekutuan, terus kemudian ceritanya menarik tentang seorang misionaris gitu ya. Saya nonton saya sampai mengeluarkan air mata gitu ya, melihat wow, hebat sekali gitu. Terus kemudian misionarisnya memberi diri seperti itu. Tahu-taunya nanti kemudian saya tahu ini film di belakangnya itu tulis Mormon gitu ya. Oh, rupanya itu film Mormon gitu ya. Tapi itu rupanya cerita tentang misionaris Mormon Bapak Ibu. Nah, kita kan nggak tahu ya, kita nikmati aja filmnya. Nah, saya kutip ini yang Herlianto, jadi dia menunjukkan yang tadi Oneness Pentakostal, termasuk yang tadi karena sangat dekat dengan kita, yaitu Wisma Gembala yang hanya Yesus saja. Dia kasih pernyataan-pernyataan ini penting, baik untuk dibaca. Nah, kira-kira Bapak Ibu ingat nggak Shincheonji ini dengan COVID? Jadi waktu COVID-19, kemudian itu ada lockdown, kemudian work from home, dibatasi nggak boleh keluar nih. Tapi kemudian gereja ini yang kemudian berani ya karena mereka mengklaim ya mereka pasti selamat gitu ya. Jadi mereka itu tetap mengadakan pertemuan dan banyak sekali orang yang kemudian kena COVID. Jadi ini dibilang sekte yang kemudian menentang aturan pemerintah untuk dilarang keluar rumah waktu itu. Nah, Shincheonji ini sendiri baru-baru ini viral itu ada di Gemim. Teman-teman Bapak Ibu Saudara, Shincheonji itu mereka tuh kuat baca Alkitab, mereka tuh ada belajar teologi dan wisuda setiap tahun itu banyak sekali. Jadi mereka belajar Alkitab tapi dengan versi mereka gitu ya. Jadi IWPG sendiri itu International Women's Peace Group ya. Jadi mereka bawa nama perdamaian gitu ya. Tadi art competition, ada bantuan-bantuan sosial kayak tadi sama juga dengan tadi baik Mormon maupun Saksi Yehova. Mereka tuh secara etika baik ya, secara etika tidak ada masalah. Bahkan diakui ya Saksi Yehova sendiri pun diakui oleh negara kita di Indonesia gitu. Tetapi kalau kita telusuri tadi banyak ya yang melenceng. Oke, nah sekarang terakhir bagaimana menghadapi ajaran sesat. Bapak Ibu Saudara, untuk tahu sesuatu itu salah, kita itu harusnya apa? Tahu yang benar gitu kan ya. Jadi kalau kita makin tahu yang benar, belajar yang benar, maka kita bisa dengan cepat mendiagnosa ini salah gitu. Maka penting sekali kita belajar firman Tuhan dengan dalam apa yang sudah kita dapatkan di gereja, kita dalami gitu ya. Tidak kemudian cuma datang gereja tiap hari Minggu, dengar terus kemudian pulang begitu saja. Itu akan sangat mudah bagi kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Demikian contoh. Thank you. Sebelumnya saya pengen bertanya Contau, tadi kan banyak sekali ajaran sesat itu menyerang kristologi gitu ya, secara khusus Kristusnya gitu yang kemudian dikerdilkan atau mungkin dibesar-besarkan lebih besar daripada pribadi yang lain. Kira-kira kalau Kristusnya dikecilkan ataupun juga dia dibesarkan itu seperti apa dampaknya gitu? Kalau misalnya kita tuh kemudian hanya melihat satu sisi seperti itu. Kira-kira dampaknya yang kemudian bagi kita sebagai pengikut Kristus ini di dalam kehidupan kita itu dampaknya apa? Secara implikasinya di dalam kehidupan kita. Ya jelas ya, yang kalau ketika itu yang dikecilkan adalah status dia adalah sebagai Allah, maka Kristus bukanlah Allah. Kristus hanyalah mungkin sebagai Superman, nabi, atau tokoh agama tertentu, atau tokoh bijak tertentu. Dan ketika hanya posisinya seperti itu, maka apa yang dilakukan di atas kayu salib kehilangan legitimasinya. Jadi sebenarnya Yesus tidak punya kuasa untuk mengalahkan dosa, Yesus tidak bisa punya kuasa untuk mengampuni dosa, Yesus juga tidak punya otoritas untuk bisa menyelamatkan umat manusia ya. Jadi ketika itu dikerdilkan. Juga sebaliknya ketika unsur manusianya itu disepelekan atau duinatur ya. Kita percaya bahwa Yesus 100% Allah, 100% manusia dan kedua natur itu bersatu tanpa bercampur. Tapi ketika manusianya dihilangkan seperti di Konsili Chalcedon dihadapi seperti itu, atau mungkin ketika Injil Yohanes juga seperti itu. Rasul Yohanes juga menghadapi pemahaman gnostik yang mengatakan bahwa Yesus itu 100% Allah dan manusianya itu sedikit sekali. Oleh karena itu, respon terhadap itu, Rasul Yohanes menuliskan Injil Yohanes. Oleh karena itu, karakteristik Injil Yohanes itu berbeda dengan Injil yang lain.
sangat detail di dalam kemanusiaan Yesus. Seolah-olah Yohanes mau mengatakan Yesus itu bukan hanya sekedar Allah, tetapi juga manusia 100%. Nah, ketika manusia itu dikerdilkan, dihilangkan natur itu, kan sama halnya masalah perihal salib. Jadi yang disalibkan ini siapa? Ilahnya, Yesusnya, kealahannya, atau kemanusiaannya. Iya, dampaknya besar sekali ya. Kita disebut orang Kristen, orang pengikut Kristus berarti ya. Berarti kan itu menjadi dasar gitu ya, kita percaya Yesus yang seperti apa gitu. Nah, kalau dia keliru dalam pemahaman Yesus, berarti runtuh semua dong gitu ya, imannya gitu. Nah, ketika bicara tentang hal ini, Tanasius, baru kemudian Bapak Gereja Irenaeus, Tertullian, itu mereka tuh sangat kuat gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau Nisia Konstantinopel sendiri Bapak Ibu lihat ya tadi, itu kan salah satu, bisa dibilang tadi benefit gitu ya, muncul kredo. Nah, Nisia pengakuan iman rasuli itu kan cukup pendek ya, pengakuan iman rasuli kita yang kita sebut tiap hari Minggu. Tapi Nisia Konstantinopel itu lebih panjang. Nah, jadi ada paragraf kedua yang menjelaskan tentang Yesus itu lebih lengkap. Karena apa? Memang lagi meng-counter pada waktu itu pemahaman-pemahaman yang keliru, yang mereka mengerti Yesus dengan keliru gitu ya. Dan itu di-counter, ditambahkan gitu, baik itu natur Allah maupun natur Yesus sebagai manusia itu. Jadi itu dampaknya besar terhadap ya, apa yang kita percayai, termasuk sebagai status kita ya sebagai orang Kristen. Kemudian kalau ternyata ya, kan tadi bicara tentang Kristus yang kemudian banyak sekali entah tadi dibesarkan atau dikecilkan tadi oleh tokoh-tokoh bidan tersebut. Kira-kira kenapa ya? Apakah maksudnya waktu di dalam sejarah itu waktu mereka membaca satu bagian firman Tuhan, apakah cuma mereka membaca satu bagian tertentu dan kemudian tidak melihat secara keseluruhan sehingga tidak mendapatkan satu pemahaman yang utuh gitu ya di dalam mengenali pribadi Kristus ini? Kecenderungannya kemudian melihat itu. Kalau saya sih tanggapi masalah penafsiran. Oh, Jadi masalah penafsiran itu memang sesuatu yang kemudian sangat penting gitu ya, memahami Alkitab itu dengan konteksnya. Nah, kalau mereka kan waktu itu belum ada Alkitab seperti yang kita punya gitu ya, dengan konteks mereka pada waktu itu perkataan para rasul, apa yang Yesus ajarkan sendiri itu yang diulang-ulang gitu ya. Sedangkan kalau PL sendiri ya dalam konteks PB mereka udah punya ya kitab untuk PL. Tapi untuk PB sendiri kan belum terbentuk sama seperti yang kita punya sekarang gitu, lengkap seperti kita. Nah, di dalam memahami tradisi tadi ya, apa yang diceritakan, disampaikan, kehidupan Yesus yang seperti apa, itu yang kemudian bisa disalahpahami gitu ya, ditafsirkan berbeda seperti yang diajarkan oleh para rasul. Itu ada latar belakang gitu ya, latar belakang di balik itu kalau tulisan tadi Petrus menentang guru-guru palsu karena guru-guru palsu itu punya keinginan gitu ya, keinginan pribadi mereka untuk memuaskan diri gitu ya. Ada keinginan-keinginan yang untuk yang mereka memberi pengaruh kepada jemaat orang-orang Kristen pada waktu itu supaya mereka pun juga ikut punya pengikut gitu ya. Jadi diri mereka dapat kuasa gitu ya, punya punya nama. Jadi ada niat-niat atau motif seperti itu. Mungkin kalau kita lihat pola yang ada di dalam sejarah awal kekristenan, ketika kekristenan itu diawali oleh orang-orang Yahudi ya, tapi ketika kekristenan itu berkembang ke orang Yahudi lainnya, maka ada pemahaman-pemahaman yang keliru yang ditentang oleh Paulus, misalnya di surat Galatia tentang legalisme, orang-orang legalistik. Jadi menafsirkan karena orang Yahudi ini karakteristik Yudaisme adalah masalah benar salah, hukum, apa yang boleh, apa yang tidak. Sehingga ketika mereka mendengar berita Injil, mereka menafsirkan itu dalam kacamata budaya mereka, dalam kacamata wawasan dunia mereka. Wawasan dunia mereka berbicara masalah hukum, benar salah, boleh atau tidak, sehingga oleh karena itu kalau kita lihat di surat Galatia dominan sekali bersunat atau tidak bersunat, bahwa keselamatan itu tidak hanya cukup melalui anugerah saja, karena bagi mereka orang Yahudi yang enak sekali gitu loh. Harus ada hukum yang juga dijalankan. Nah, tetapi ketika kekristenan tidak berhenti di Yahudi, tetapi meluas sampai dunia Greco-Roma pada waktu itu, mereka berhadapan dengan Gnostisism, Gnostik, pandangan-pandangan ya Gnostisism itu sesuatu yang sulit didefinisikan karena ada banyak bentuknya. Tetapi secara umum itu merupakan pemahaman umum oleh orang Yunani. Nah, orang Yunani ini adalah karakteristiknya pemikir, suka berpikir, suka berteori, suka berdebat, suka apa ya, filsafat lah. Sehingga ketika mereka mendengar kata Yesus, macam-macam bentuknya. Salah satu bentuknya adalah yang dihadapi oleh Rasul Yohanes, bahwa dui naturnya Yesus itu cuma dominan di Allah, tetapi kemanusiaannya tidak. Jadi macam-macam. Nah, 3 konsili yang saya bahas tadi itu boleh dikatakan dalam kacamata kehidupan Greco-Roma. Jadi
unik-unik, umumnya sih legalistik. Nah itu sih. Ada yang bertanya, ada konsep bernama hukum hati yang mengatakan bahwa orang yang sama sekali tidak mendapatkan Injil bisa selamat melalui perbuatan atau isi hatinya. Apakah ini sesat? Hukum hati yang mengatakan bahwa orang sama sekali yang tidak ini kayaknya yang di Roma ya. Kayaknya yang ambil di Roma ini yang ada konsep bahwa kalau orang yang tidak mendapatkan Injil, dia bisa selamat melalui perbuatan atau isi hatinya. Iya, saya coba lihat back to the Bible gitu ya. Maksudnya di Alkitab bicara hukum hati ini di bagian firman Tuhan mana gitu ya. Jadi tadi bilang di Roma, apakah seperti itu memang mengarah ke situ. Kalau Roma pasal 1 kan itu bicara kepada orang-orang yang belum mendapatkan itu ya. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, memang kembali kepada dasar ketika manusia itu jatuh di dalam dosa gitu ya. Jadi tidak memandang dia itu latar belakang apa, dia tinggal di mana, dia bisa dapat akses Injil atau tidak gitu ya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa tetap dia butuh keselamatan gitu ya. Jadi butuh keselamatan itu keselamatan ya kita tahu keselamatan tidak ada jalan yang lain selain iman kepada Tuhan ya. Dalam hal ini kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Nah ketika bicara tentang dia tidak mendapatkan akses Injil berarti ya kan ya dia tidak mendapatkan akses Injil, apakah dia bisa selamat melalui perbuatan atau isi hatinya? Ya tentu Alkitab tidak berbicara seperti itu gitu. Jadi saya sih menanggapi seperti itu. Mungkin pertanyaannya bukan apakah ini sesat, mungkin lebih tepat apakah orang ini butuh diinjili gitu. Iya, kalau ada orang yang punya pemahaman seperti ini, jelas kita butuh memberitakan Injil kepada orang-orang seperti ini. Itu sih ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, salah satu ciri-ciri ajaran sesat adalah wahyu baru. Apakah sudah tidak mungkin di zaman sekarang ini ada wahyu baru yang diberikan Tuhan kepada manusia? Ya, kalau kita belajar tentang doktrin Alkitab, maka kita bicara masalah wahyu khusus ya. Wahyu umum, wahyu khusus. Wahyu umum berbicara masalah Allah menyatakan diri kepada seluruh umat manusia melalui ciptaan, sejarah, pemeliharaan. Tetapi kalau kita bicara wahyu khusus, maka kita bicara dua jenis wahyu khusus. Pertama, Yesus itu sendiri, dan yang kedua adalah Alkitab. Dan bagi saya, Alkitab saja cukup untuk menjelaskan rencana keselamatan Allah. Dan kita tidak perlu wahyu lain. Kita tidak perlu mimpi-mimpi yang lain. Atau apa ya, nubuatan-nubuatan lain lah. Dan belum tentu juga mimpi dan nubuatannya itu betul-betulan ya, Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Kalau tadi contoh Amel cerita, Mormon, Saksi Yehova, atau mungkin beberapa aliran yang lain, selalu dimulai dari mimpi-mimpi yang aneh lah. Nah, mimpi 7 hari berturut-turut. Mungkin orang yang mimpi 7 hari berturut-turut lagi kelahi sama istrinya ya. Jadi mimpi terus ya. Jadi ya hati-hatilah terhadap mimpi, apalagi mengklaim itu datangnya dari Tuhan untuk dikatakan ke seluruh umat manusia. Selalu polanya aneh-aneh lah. Salah satunya mimpi itu. Jadi be careful Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Bergantung pada pemahaman sendiri ya jadinya ya. Terima kasih. Saya mau tanya, kira-kira bagaimana cara kita orang ini, misalnya orang percaya Tuhan atau percaya Kristus, bagaimana cara orang menghadapi orang-orang seperti ini? Karena beberapa kali juga saya di rumah sering didatangi oleh mereka. Jadi saksi-saksi Yehova, mulai dari dia punya, memang kalau mau lihat DP penampilan DP cewek-cewek bagus datang. Toh, nah ini ini pertama duluan orang datang. Baru kalau ini cewek-ceweknya ndak gagal, baru ada mulai datang DP tua-tua sadiki. Ya, DP orang-orang yang senior-senior. Tapi saya tidak ada, saya cuma bilang, cuma satu yang saya percaya. Saya percaya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu orang bilang kalau Allah itu orang bilang, orang bukan percaya Allah Yahweh. Tapi orang dari saksi Yehuwa. Nah, kita ini bingung mau hadapi bagaimana orang ini. Toh, cuma satu saya bilang, kita percaya saja kepada Tuhan Yesus. Dia bilang pada kata-kata yang nyanda ini dia bilang salah kita orang kepercayaan itu. Tapi saya cuma kasih, kan saya sering dapat traktat dari gereja tuh. Saya bilang, sekarang kita orang begini. Saudara bisa baca ini dia, ya. Berbagi berbagi. Demikian mereka pulang. Saya aja berdoa, mereka tidak mau. Itu salah satunya. Bagaimana cara kita orang menghadapi seperti ini? Terima kasih. Ya, Silakan. saya punya pengalaman itu di rumah ya. Jadi papa saya itu didatangi bukan cewek-cewek cantik tapi om-oma. Jadi oma-oma itu dia datang dengan menawarkan
di rumah ini ada anak-anak yang mau belajar bahasa Inggris, ada anak yang mau ya ada butuh dipijat gitu. Jadi dia menawarkan kesehatan dan pendidikan. Jadi agak smooth gitu ya. Jadi masuk dengan memperkenalkan dulu apa yang bisa dia bantu. Nah, terus kemudian sekali kemudian tahu karena dia kasih Watchtower ya, majalah Menara Pengawal. Ya kan udah tahu kalau belum Menara Pengawal ini berarti dari mana gitu ya. Nah, saya tidak seperti Kopiter begitu ya, membalas dengan memberikan, traktat gitu ya, jadi tukaran-tukaran gitu ya, enggak, pada waktu itu saya enggak punya traktat gitu. Tapi, orang tua saya waktu itu menerima ya, jadi menerimanya karena kita sebagai orang Kristen gitu ya, kita harus menunjukkan kasih kita. Artinya gini, pada orang-orang yang seperti itu, mereka kan butuh Injil, ya, mereka butuh mengenal Kristus gitu ya, Kristus yang benar gitu ya. Jadi ketika mereka datang dengan ramah, ya kita harus berespon juga dengan ramah kasih gitu ya. Nah, pada waktu dia datang berturut-turut berkali-kali dengan tadi kalau udah makin intens, bahkan mungkin memaksa gitu ya, maka itu kita harus mengambil sikap yang tegas gitu ya, meresponi dengan cara yang tepat gitu kepada orang itu. Nah, jadi orang tua saya sampai pada titik itu dan dia sudah tidak datang lagi gitu ya. Jadi dia tidak datang lagi. Jadi saya pikir mungkin bukan cuma Kak Peter, ada juga jemaat lain punya pengalaman yang sama gitu ya. Kita ya karena mereka banyak. Nah, satu hal yang menarik dari Saksi Yehova ini, mereka punya persekutuan yang eksklusif gitu ya. Mereka tuh punya komunitas yang sangat kuat. Jadi saling istilahnya saling menolongnya itu sangat kuat. Saling berbagi hidupnya itu sangat kuat karena mereka punya komunitas yang eksklusif itu. Dan keberanian untuk pergi ke rumah-rumah itu. Yang mungkin kita orang Kristen itu kita takut ya, lebih banyak untuk menahan diri untuk membagikan firman Tuhan ke rumah-rumah seperti mereka gitu. Jadi ya, ini sebagai apa ya, refleksi juga buat kita ya, untuk mereka mengajarkan Yesus dengan konsep mereka, Yesus yang adalah ciptaan. Sebenarnya Saksi Yehova itu punya pemahaman yang mau buat sederhana tentang Allah itu seperti apa. Tadi ya karena ajaran Arius tadi, dia mau menyederhanakan, memahami Allah itu Yahweh. Dia cukup Yahweh tuh itu Tuhan gitu. Sedangkan kalau bicara Yesus atau Roh Kudus itu lain lagi gitu ya. Dan mereka sebenarnya tidak mempercayai neraka. Etika mereka sangat baik gitu ya, sangat baik. Kalau bicara etika kita akan melihat bahkan tulisan-tulisan mereka itu tulisan-tulisan yang baik ya. Saya pernah baca Watchtower gitu, itu banyak bahas tentang kebutuhan manusia yang relevan gitu dengan hidup manusia sehari-hari gitu. Ya, tapi tadi mereka tidak mempercayai Yesus yang adalah Tuhan gitu. Ya, pertama kita harus mengapresiasi salah satu karakteristik dari bidah itu adalah mereka tuh rajin menginjili, door to door, pede, terlatih. Nah, orang bagaimana ya? Ayo kita penginjilan, kita kunjungan ke target Imlek misalnya. Aduh, sepi itu pasti ya. Kita bingung lah, misalnya ada pelatihan penginjilan atau mungkin seminar Tritunggal, kira-kira rame ya kemarin ya? Oh ya rame. Nah, kita harus mengapresiasi bahwa itu menjadi keunggulan dan seharusnya menjadi refleksi bagi kita. Nah, untuk rekan-rekan, saudara sekalian misalnya didatangi ada beberapa tips dari saya yang praktis. Pertama, kenali diri kita sendiri. Sejauh mana kita bisa paham ortodoksi kita, maksudnya pemahaman iman Kristen kita. Kalau kita merasa kurang-kurang, saran saya kasih nomor hamba Tuhan. Misalnya mereka diskusi gitu ya, udah meyakinkan sekali. Aduh, orang tidak mengerti. Tapi saya punya kawan, punya hamba Tuhan yang mungkin bisa mengerti. Kasih aja nomornya contoh Amel atau contoh Hans gitu ya. Jangan saya nanti tambah kerjaan. Jadi kenalin diri dulu. Kalau kita tahu bahwa kita pemahamannya juga kurang, terus kita dengarin mereka, ya atestasi nanti Ko James. Nah itu dulu, kita ketahui dulu, kenali diri kita. Setelah kita mengenali diri kita, apakah kita kurang kuat atau cukup kuat? Kalau kurang kuat, ikutilah segala pembinaan yang ada di gereja ini. Seminar, misalnya kurang paham, bisa tanya ke hamba Tuhan dan seterusnya. Yang kedua tips saya, ini tips saya sih, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saya pernah didatangi juga Saksi Yehova, saya selalu tantang mereka. Kita nggak apa-apa diskusi, tapi kalau Bapak atau Ibu mau ditutup dengan doa yang saya pimpin di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau mereka nggak mau, nah, itu tanda-tandanya bidat dan hati-hati. Sekali lagi kan karakteristik bidat itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau mungkin yang lain ya. Pokoknya variasinya seperti itu Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Jadi ada dua tips. Pertama, kenali diri. Dan yang kedua, coba ajak doa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau tidak mau, hati-hati. Hati-hati sih Bapak dan Ibu Saudara sekalian.
Oke, terima kasih atas kesempatan. Sudah agak dengar-dengar, saya juga baru pertama dalam soal agama. Saya sering-sering dengar baru sekarang Yesus dan Isa itu beda. Yesus dan Isa itu beda. Yang mengatakan itu ya ada di YouTube orang Kristen yang punya pandangan ke depan yang bagus lah. Ya, sampai sekarang saya jadi bertanya, Yesus dan Isa itu beda, jadi atau beda apa saya kurang tahu. Jadi sampai sekarang itu yang jadi pertanyaan dalam pemikiran saya. Dan kedua, karena kita dasarnya diajaran kasih, jadi apapun yang terjadi di dalam dunia kekristenan selalu diabaikan lah, longgar-longgar, terima. Nanti setelah efek-efeknya itu ada saksi-saksi Yehova muncul, tidak di set aja seperti itu, dilarang lah oleh negara. Tapi kan dan kita sifatnya kasih, itulah yang jadi pertanyaan sampai sekarang. Terima kasih. Ya, kalau kita bicara masalah secara akademis, Yesus dan Isa memang berbeda, Pak. Dari kelahiran, terus bagaimana mereka hidup, terus eskatologi tentang akhir zaman. Yesus dan Isa itu adalah dua tokoh yang berbeda. Dan seringkali dicoba disamakan oleh teman-teman Muslim bahwa Isa di dalam Quran itu juga Isa yang sama di dalam Alkitab. Tetapi Bapak dan Ibu Saudara sekalian, mungkin dalam konteks penginjilan ya, saya juga mengakui bahwa ada banyak gerakan kekristenan yang injili menggunakan kata Isa sebagai media untuk penginjilan. Tetapi yang saya tahu Isa yang digunakan atau Isa yang diceritakan, baik kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, itu Isa yang ada di dalam Alkitab. Jadi kalau Bapak tanya tentang Isa di dalam secara akademis, apakah Isa itu sama Isa di dalam Alkitab dengan Al-Quran? Jelas berbeda. Tapi ada orang Kristen menggunakan kata Isa itu untuk penginjilan. Tetapi Isa yang diberitakan bukan Isa yang ada di dalam Al-Quran, tetapi cuma namanya aja digunakan, tetapi Isa yang diceritakan adalah Isa yang di dalam Alkitab. Nah, apakah ini tepat atau tidak? Saya rasa bukan di sini forum untuk menjawabnya, tetapi bahwa itu digunakan oleh beberapa gerakan Kristen Injili ya, dan rasanya bukan di sini forumnya. Baik. Iya, saya rada hati-hati ya mau jawab ini, Pak, karena memang betul kalau di forum akademis kita bisa banyak menggali mengenai hal ini gitu ya, tentang Isa dan Isa yang di dan Al-Quran apakah sama atau beda gitu ya. Ya, jadi memang jelas itu kalau lihat sejarah itu sangat berbeda. Tapi sekali lagi ini karena konteks kita penginjilan gitu, jadi itu bisa menjadi media gitu ketika berbicara tentang Isa yang dipahami oleh kaum M gitu ya, oleh mereka. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Setelah melihat paparan tadi, ternyata ini memang masalah yang cukup serius. Dan karena saya suka memantau dunia digital, apalagi sosmed, mungkin di forum ini saya ingin tanyakan apa langkah yang akan diambil gereja untuk menghadapi, kalau bisa saya katakan ini semacam propaganda. Karena cepat sekali penyebaran yang, kalau dulu tuh orang baca-berita, sekarang dengan media sosial ini akan sangat cepat menyebar. Dan saya khawatir mereka menyasar anak-anak muda yang masih rapuh atau belum kuat doktrinnya atau pemahaman tentang kekristenan, yang terutama itu TikTok dan Instagram. Itu memang menjadi pasar yang sangat empuk. Jadi apa yang mungkin akan dilakukan oleh gereja ke depan. Dan mungkin saya ingin sharing sesuatu yang sederhana bagi kita semua yang ada di sini. Kalau kita menggunakan media sosial, apalagi Instagram atau Facebook atau TikTok juga, kalau mungkin kita tidak ada konten, mungkin dari contoh-contoh bisa kasih list atau saran kepada jemaat melalui grup WA, akun-akun yang kredibel yang bisa kita follow. Jadi caranya kita memakai cara politik, jadi menjadi buzzer, tapi buzzer yang positif. Kalau kita tidak ada konten, kita follow akun-akun yang kredibel, semacam para ministry atau yang lain, kita kasih komen atau kita kasih like, atau kita share. Jadi dengan semakin banyak satu konten itu kita share sama-sama, itu akan naik terus. Nah, itu salah satu cara untuk mengcounter atau menghadapi konten-konten dari ajaran sesat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Calvin. Oke, kalau pertanyaannya apa yang akan dilakukan gereja, ini pas ada ketua majelis di sini ya. Jadi kok Jamie ini yang mesti banyak berpikir. Ya, saya pikir salah satu yang gereja lakukan seperti buat talk show seperti ini, buat seminar, ini adalah salah satu cara untuk menanamkan ya nilai-nilai kebenaran itu, berdiri teguh di atas ajaran yang benar gitu ya. Jadi khotbah di mimbar, seminar seperti ini salah satu upaya gitu ya untuk kemudian jemaat tidak mudah diombang-ambingkan. Minimal malam hari ini kenal dulu gitu ya. Mungkin next time kita akan banyak belajar
menggali gitu ya salah satu ajaran bidat yang ada di kota Manado, bisa seperti itu. Nah, jadi seperti ini sangat membantu. Termasuk kalau disinggung dengan, media digital, memang betul, kita harus akui bahwa sekarang tuh pengguna sosial media itu sangat kuat gitu ya, masyarakat Indonesia, kita semua yang ada di sini gitu ya, dengan melihat akun, TikTok ataupun Instagram, Facebook, apapun itu ya, YouTube, itu mudah sekali kita mendapatkan berbagai macam informasi gitu ya, yang benar maupun yang salah, yang sesat gitu ya, mudah sekali. Nah, saya pikir gereja memang di bidang digital ya, yang bertanya ini Bapak digital gitu, bisa kemudian memikirkan hal-hal terobosan-terobosan yang seperti itu. Jadi memperbanyak konten yang positif gitu ya, untuk bisa meng-counter gitu konten-konten yang ada sekarang. Saya lihat kayak, tadi saya ambil yang Inspironi ya, Inspironi itu saya sempat lihat, TikTok-nya dan apa yang dia munculkan, wah menarik ya. Kita tuh termasuk saya hamba Tuhan itu belum seperti itu, yang sebenarnya mereka tuh pede-pede sekali gitu ya ketika menyampaikan satu bahan kita adanya di GKM Menyapa gitu ya. Ya hamba Tuhan di gereja kita adanya di GKM Menyapa, tapi mereka tuh main di media gitu ya. Jadi mereka menghasilkan banyak, konten-konten dalam waktu hanya singkat beberapa menit, tetapi itu, menarik untuk mengedukasi ya jemaat gitu. Jadi saya pikir kita pun harus memikirkan hal seperti itu kalau kita mau pelayanan digital ya, media bisa banyak berkembang. Apakah Council of Nicea itu berarti sudah ajaran atau pemahaman yang paling berdasar pada Alkitab sehingga beberapa gereja mengadopsi pengakuan iman Nicea itu? Bagi saya sih ini 3 konsili oikumene. Ketika itu gereja itu masih satu ya, masih utuh, bukan seperti sekarang banyak denominasi, tetapi pada waktu itu memang jadi satu, belum terjadi apa ya, perpecahan. Kan baru terjadi gereja barat dan gereja timur. Tapi ketika itu masih gereja utuh, gereja satu, oleh karena itu mereka mengatakan gereja yang am, gereja yang Katolik, dan gereja yang apostolis. Nah, salah satu peran gereja adalah merumuskan teologi mana yang benar, ajaran mana yang benar, dan ajaran mana yang salah. Oleh karena itu, 3 konsili ini menjadi 3 konsili yang boleh dikatakan otoritatif sampai hari ini. Karena ini merumuskan kredo-kredo dasar dari iman Kristen itu sendiri. Dan yang ikut di dalam konsili-konsili ini adalah bapak-bapak gereja yang kalau kita runut benang merahnya merupakan murid-murid dari para rasul, dan para rasul sendiri adalah orang-orang yang diajar dan saksi mata dari Yesus sendiri. Jadi Yesus, para rasul punya murid, murid punya murid. Nah, ini disebut bapak-bapak gereja. Kita tuh punya salah satu rangkaian, boleh dikatakan mata rantai iman yang kuat pada waktu itu. Dan itu dimiliki oleh gereja pada waktu itu. Jadi orang-orang atau jemaat umum itu sangat menghormati otoritas gereja karena pada waktu itu belum ada TikTok, belum ada IG, belum ada YouTube, Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Cuma ada satu kalau mau cari kebenaran dari mana? Dari gereja, dari hamba-hamba Tuhan yang ada di sana pada waktu itu. Itu sih. Jadi boleh dikatakan, iya, ini semacam pengakuan iman yang bersifat otoritatif sampai hari ini. Jadi kalau kita mau pelajari kekristenan shortcut atau cheat code ya kalau anak muda hari ini, jalan pintasnya pelajari aja dokumen ini. Ya walaupun mempelajarinya juga pasti akan keriting juga ya rambut ya. Sebelum agama-agama baru ini muncul yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, orang Yahudi duluan, bangsa Yahudi, agama Yahudi ini duluan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Malah berani membunuhnya karena Yesus mengaku dia Tuhan. Terus, apakah dasar dari agama Yahudi ini diambil oleh agama-agama baru sebagai dasar mereka mempercayai bahwa Yesus bukan Tuhan? Terus kenapa agama Yahudi kita tidak bilang bidah? Padahal dia juga tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi, memang, harus dibedakan gitu ketika bahas agama-agama, itu ada studi agama-agama lain. Jadi tadi ada pagar, ada frame yang kita kasih di awal, bahwa ketika bahas bidat, heresi itu berarti yang muncul dari kekristenan itu sendiri. Jadi artinya, apa yang diajarkan oleh iman ortodoks atau dasar-dasar iman Kristen tadi itu berbeda atau menyimpang, maka kemudian kita sebut heresi, itu bidat. Nah, ketika diangkat tentang Yudaisme atau agama Yahudi, memang tadi sudah disebutkan juga bahwa sebenarnya ketika memahami konteks mereka pada waktu itu kemudian yang memunculkan penafsiran-penafsiran tadi ya, dan kemudian pemahaman-pemahaman yang berbeda, termasuk penekanan di Galatia itu adalah aturan-aturan keagamaan, hari-hari raya tertentu begitu. Terus kemudian, sunat, itu dipegang kuat. Dengan itu maka kemudian bisa selamat gitu. Nah, muncul kemudian kalau sekarang tadi saya kenalkan itu Pelagius ya. Pelagius itu berbicara tentang, dosa asal dia abaikan itu.
Jadi lebih menekankan kepada kita bisa selamat karena perbuatan baik gitu ya. Dan mengikuti aturan-aturan tertentu. Jadi ada ritual-ritual tertentu yang kemudian dilakukan. Jadi menyederhanakan sebenarnya konsep keselamatan itu. Jadi sebenarnya itu bisa saja muncul gitu ya tadi perbuatan baik itu sebagai dasar untuk memperoleh keselamatan. Tetapi kalau bilang Yahudi sendiri, agama Yahudi itu kita bicara apa ya, spektrum yang berbeda gitu ya, seperti itu. Silakan. Ya beda server sih Pak, mungkin sederhananya. Memang beda kategori sih. Kalau kita bicara ortodoks heresy, maka kita bicara masalah dari ortodoks, awalnya satu server, tiba-tiba punya penafsiran, akhirnya cabang lain. Mungkin bagi orang Yahudi, memandang kekristenan tuh heresy. Tetapi bagi kita itu berbeda. Ini beda server. Kita tidak memandang orang Yahudi itu heresy atau apa. Tetapi memang ada yang disebutkan di Galatia tadi, yang contoh Amel katakan, tentang Yahudi Kristen tapi legalistik. Nah itu heresy. Awalnya dia memang Kristen tetapi mengaku kayaknya kurang cukup deh bahwa Kristus saja harus dipakai, mungkin ada tambah-tambah hukum dan lain-lain. Karena di lingkungan Yahudi yang kuat sekali benar salah, boleh apa tidak, seperti itu sih.